Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa zurriyatihi wa sallim suhadin salihin wal ulama al-amilin musannifin wa husani Sayyid ibn Abdullah wa masyayikhina al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lanjutkan bacaan kitab Tajul Arus. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aktsaru ma yukhafu 'alaika su'ul khatimah wal iyaz billahi ta'ala. Dan kebanyakan yang kami khawatirkan atasmu adalah su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi Ibnu Athaillah sangat mengkhawatirkan kepada kita semuanya terkait dengan su'ul khatimah, yaitu pungkasan atau akhir yang tidak baik. Na'udzubillah min dzalik. Kita mohon pertolongan kepada Allah dari hal-hal yang demikian. Bisababi idfa'i jamratil iman bisawadil isyani, disebabkan dengan matinya api keimanan, disebabkan karena sawadil isyan, yaitu hitamnya kemaksiatan. Dikhawatirkan dengan sebab matinya api atau bara keimanan di dalam hati kita, yang ini disebabkan oleh hitamnya kemaksiatan. Wahya dzanbun ala dzanbin, yaitu dosa yang kemudian terus menerus, yang bertumpuk-tumpuk. Hatta yaswadda al-qalbu min ghairi taubah, sehingga hati menjadi hitam dan tidak bertaubat. Iyyaka an tatahawana fi a'malika wa tahdhara thayyibat li mirhadika. Takutlah kamu untuk memilih-milih amal. Jadi milih-milih amal yang enak-enak. Wa tahdhara thayyibati li mirhadika, dan memilih makanan-makanan yang enak untuk memenuhi jambanmu. Wahdar nafsaka allati baina janbaik, dan takutlah terhadap nafsumu yang di antara dua lambungmu. Fayya allati tahtibu alaika thumma la tufarriqu sahibaha ilal mamat. Jadi sehingga kamu akan senantiasa diajak oleh nafsu itu sehingga tidak bisa berpisah dengan sahabatnya, yaitu nafsu, ilal mamat, sehingga mati, baru kemudian terpisah. Ini yang harus kita takutkan bersama. Kita harus bisa memisah, ya, atau berpisah dengan nafsu kita, sehingga jangan sampai nafsu ini baru berpisah dengan diri kita setelah kematian datang. Wa syaitanu yufariqu fi Ramadan li'annahu yughallu fihi as-sayatin. Dan setan sendiri dipisahkan oleh Allah pada bulan Ramadan, karena sesungguhnya setan pada bulan Ramadan ini tughallu, dibelenggu pada saat bulan Ramadan. Jadi ini Allah melatih kepada kita pada bulan Ramadan ini, Allah membelenggu setan sehingga kita diberikan kesempatan untuk mendidik nafsu kita, kemudian kita bisa menundukkan nafsu kita. Wa rubbama tajidu may yaqtulu fihi wa yasriku fa hadza minan nafs.
Dan terkadang kita mendapati pada bulan Ramadan ini orang yang yaktulu membunuh fihi di dalam bulan Ramadan. Jadi ada orang yang bisa membunuh pada bulan Ramadan. Mungkin kita baca berita atau melihat berita ternyata kok bisa-bisanya bulan Ramadan melakukan pembunuhan atau wayasriku atau mencuri atau perbuatan-perbuatan jahat yang lain. Fahadza minan nafsi, maka yang ini itu minan nafsi, yaitu dari nafsu. Jadi tidak ada campur tangan dari setan, karena setan dibelenggu pada bulan Ramadan. Jadi kalau ada orang yang melakukan kejahatan pada bulan Ramadan dalam bentuk yang sangat ekstrim, misalkan membunuh atau mencuri atau perbuatan-perbuatan jahat yang lain, kemaksiatan yang lain, fahadza minan nafsi, maka sesungguhnya ini adalah dari nafsu. Fa idza malat ilal ma'siyah fadzakirha bi'adzabillah. Dan apabila nafsu itu condong kepada kemaksiatan, maka fadzakirha, maka ingatkanlah ia bi'adzabillah, dengan azab Allah. Wal qati'ati anillahi bisababih, dan terputus hubungan dengan Allah karena sebab mengikuti nafsu tersebut. Jadi ini yang harus senantiasa kita ingatkan kepada kita semuanya, kepada nafsu kita. Jangan sampai nafsu ini kemudian membuat kita putus hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun memang nafsu ini yang paling susah untuk ditundukkan. Wal asl masmumun yatruku ma'al ilmi bi halawatil lima fihi min wujudil adza. Dan kadangkala wal aslu, jadi asalu atau madu itu beracun. Yudraku ma'al ilmi, dapat diketahui, dapat dipisah dengan ilmu. Bihalawatihi, dengan sebab manisnya. Lima fihi, yang sebab di dalamnya min wujudil adza, ada satu hal yang sangat berbahaya. Jadi untuk mengetahui madu itu beracun atau tidak, maka ini harus dengan ilmu. Dan terkadang memang di dalam halawat, dalam manisnya itu ada wujudul adza, yaitu ada kewujudan atau ada hal-hal yang berbahaya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu, ad-dunya halwatun hadiratun. Jadi dunia itu adalah manis tur lezat, juga lezat. Di dunia itu halwatun hadirah, yaitu manis lagi lezat. Wa yurwa, dan diriwayatkan dalam yang lain, jifatun qadhiratun, yaitu barang yang sebagaikan batang atau bangkai yang jember atau kemudian yang hina. Hulwatun hadiratun inda ahlil ghaflah, jadi manis dan lezat bagi orang-orang yang lalai, orang-orang yang lupa. Jifatun qadhiratun indal uqala'i, dan bagaikan bangkai yang hina bagi orang yang berakal. Ini. Dunia juga hulwatun hadiratun indan nufus. Dunia ini juga sesuatu yang manis lagi lezat di sisi nafsu. Jifatun qadhiratun inda marayal qulub, dan
sangat hina atau sebagaikan bangkai gitu kan, bagi orang yang senantiasa menjaga hatinya atau mengikuti hatinya. Hulwatun hadiratun litahdhiri. Jadi hina hulwatun hadiratun yaitu manis lagi lezat bagi orang yang takut kehilangan dunia. Jifatun qadhiratun litanfiri yaitu sangat hina ya kan, bagi orang yang lari dari dunia. Fala takhda annakum bi khalawatiha fa inna akibata murratun. Maka janganlah kamu terperdaya dengan manisnya karena ujung-ujungnya adalah murrah yaitu pahit. Jadi ini Syekh Ibnu Athaillah mengingatkan kepada kita dalam manisnya sesuatu bisa juga dipandang hina oleh orang yang lain. Jadi misalkan dunia ini bagaikan gula manis dan lezat bagi orang yang lalai dan bagaikan bangkai yang hina bagi orang yang berakal. Manis lezat bagi orang yang senantiasa mengikuti nafsunya dan hina lagi bangkai lagi hina bagi orang yang senantiasa mengikuti hatinya. Jadi ini adalah cara pandang kita terhadap sesuatu. Ya sama halnya misalkan kadangkala memang orang yang satu dengan yang lain memandang sebuah perkara itu berbeda. Misalkan saja orang yang biasa suka duduk-duduk misalkan, melihat orang yang senantiasa beraktivitas itu ya aneh. Padahal orang yang beraktivitas itu dia menikmati aktivitasnya itu. Dan melihat orang yang duduk-duduk juga aneh. Orang yang santai-santai juga aneh. Atau kemudian orang yang suka naik gunung misalkan, dia akan bahagia apabila dia bisa mendaki gunung yang tinggi. Bagi orang yang tidak suka, ya naik gunung ngapain itu kan, susah-susah gitu kan. Tapi itu adalah cara pandang. Jadi pun demikian terhadap dunia, ada yang memandangnya manis lagi lezat sehingga dia berusaha untuk mengejarnya, berebut, bahkan dia tidak peduli dengan orang lain itu tersakiti atau terzalimi, karena dia menganggap dunia itu adalah suatu yang sangat manis lagi lezat. Tapi bagi orang yang berakal, orang-orang yang tidak lalai, orang-orang yang senantiasa mengikuti hatinya, maka dunia itu diibaratkan atau dipandang sebagai bangkai yang hina. Ini moga-moga apa yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah dalam kitab ini dapat kita resapi, dapat kita jadikan pedoman. Wa biwallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.